Hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sumbersari, Ibu Dian Rosidah Regar ST. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka pertemuan rutin ya yang biasa kita lakukan setiap 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah, puji syukur juga kita masih diberikan panjang umur ya, sehingga bisa bertemu di pertemuan rutin ini. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa mengalir kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Ilmi di pertemuan kami tim penggerak PKK Kecamatan bersama Kelurahan. Gimana keadaannya ibu-ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Karena kemarin habis berhalal bihalal berlebaran gitu, takutnya apa jenisnya lino-lino karena kebanyakan makan enak gitu ya, santan-santan kolesterol gitu ya. Sekarang sudah mulai lagi ke aktivitas semula, jadi Ramadannya meskipun masih ada ya bulan Syawalnya ya, sudah di ujung gitu ya. Sudah di ujung gitu. Jadi kita berkegiatan lagi, aktivitas lagi seperti biasa. Pertama-tama tadi yang disampaikan Pak Ilmi itu titipan, sebenarnya saya juga disuruh menyampaikan gitu ya sama Pak Camat, karena memang saya seperti dikoreksi gitu ya, ya saya bilang ya nggak apa-apa, memang penanggung jawab keuangannya adalah Pak Camat. Kalau di ini kan penanggung jawab keuangannya PKK itu masuk ke PMKS ya Pak Ilmi, tapi penanggung jawab keuangan kelurahan kecamatan adalah Pak Camat. Jadi tadi disampaikan yang disampaikan oleh Pak Camat, mau saya sampaikan ulangi Pak Ilmi. Niatnya adalah saya menganggarkan kemarin itu rutin 12 kali, jadi berharap sekali itu dilaksanakan 1 bulan satu kali gitu ya. Ada mungkin yang masih belum melaksanakan atau sudah melaksanakan belum maksimal, jadi dimintanya itu sama Bapak bukan kuantitas tapi kualitas gitu ya. Jadi kalau kita ketemu setiap bulan, harapannya silaturahmi tetap terjaga, tetap dia informasi itu tetap bisa tersampaikan secara maksimal, harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya direpel misalnya 1 bulan sampai 2 kali, 3 kali gitu kan, kemungkinan yang datang itu kan tidak tidak maksimal lah gitu ya, takutnya seperti itu. Kok undangan sampai saulan 3 kali, 3 kali gitu ya. Nah itu harapannya, karena Bapak mengharapkan kualitas bukan kuantitas pertemuan gitu. Jadi setiap bulan ada yang tersampaikan. Jadi tahunya dari mana gitu ya. Kalau mungkin tidak mengundang PMKS tidak apa-apa, tapi pemberitahuan aja gitu. Kalau pemberitahuan menyampaikan ke PMKS melalui surat pemberitahuan kami mengadakan pertemuan PKK tanggal sekian, kegiatan ini, begitu aja. Misalkan Pak Ilmi nggak diundang gitu Pak Ilmi. Kelurahan masing-masing, monggo kalau pertemuan itu boleh jualan gitu ya. Kita kan nggak tahu ya rezeki gitu ya, monggo diperkenalkan misalnya pertemuan boleh mendisplay atau boleh sekaligus menjual produknya, memperkenalkan produknya meskipun tidak banyak. Yang ini kita juga tahu ada barang itu di situ di kelurahan, itu bisa kita sampaikan informasi juga. Contoh kemarin saya itu dawet gitu ya. Oh ternyata saya pesen dawet, tahunya saya dawetnya di situ gitu ya. Ternyata di kelurahan ini ada gitu. Jadi gak jauh-jauh kita pesennya, akhirnya
kelurahan itu, di kelurahan kita di Kecamatan Sumbersari itu. Yang ketiga, kita akan ada sosialisasi hari ini mengenai Kisah Galuh. Sebenarnya program ini sudah lama sekali dari awal pandemi, dari programnya PKK Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya ini diinisiasi dari program pas saat pandemi, karena kita kan nggak bisa berkumpul gini kan. Jadi itu muncullah inovasi Kisah Galuh. Kisah Galuh nanti akan diperinci lagi. Kisah Galuh itu apa sebenarnya gitu ya. Itu akan diperinci oleh Pojam 4 kecamatan nanti, dan harapannya ini bisa tersampaikan, bisa diaplikasikan gitu ya. Kalau dari pembukuan ada pembukuannya, cuman memang tidak seruat pembukuan yang dari Koja-Koja lah gitu ya, tidak seperti Desa Wisma lah gitu. Nanti kita belajar bersama-sama gitu ya terkait Kisah Galuh ini. Juga kita akan hari ini sosialisasi mengenai KB untuk keluarga berkualitas. Mungkin KB itu hal yang biasa aja, sudah panjenengan sudah familiar sekali KB itu apa gitu ya. Tapi kita akan mengupas lagi ya, refresh kembali KB itu apa gitu ya. Kemarin saya sempat dari programnya kabupaten itu saya lihat stunting terus gitu ya, stunting gitu kan. Saya lihatlah programnya Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2024. Ternyata untuk perencanaan sehat itu ada penyuluhan KB untuk menunjang keluarga berkualitas. Akhirnya karena di Kabupaten Jember itu, di kabupaten belum terlaksana kegiatan ini, jadi saya mengawali. Kalau stunting kita hampir setiap bulan merembuk stunting gitu ya Pak Ilmi ya. Ya memang alhamdulillah stuntingnya menurun lah, tapi meningkat dari tahun lalu ya Bu Tias ya. Menurun tapi meningkat dari tahun lalu. Tapi kita masih di bawah dari kecamatan-kecamatan lain. Kalau dari preferensi ya, kita tuh masih di bawah lah ya. Standarnya kabupaten itu berapa ya? 14%, kita masih 4/3 ya. Tapi harapannya tidak ada lagi gitu. Harapannya di kota ini kalau bisa memang zero, meskipun wangelnya sekali gitu ya. Harapannya tapi tetap kita prioritas tetap stunting. Kenapa akhirnya kita penjualan KB ya, kembalinya merujuknya biar tidak ada yang stunting anaknya gitu, kembalinya ke situ sih ibu. Kemarin titipan dari kabupaten, kita disuruh terus aktif mengenai literasi itu bukan hanya literasi digital, literasi itu yang contohnya kita hari ini sosialisasi ibu-ibu itu mohon disampaikan ke PKK kelurahan sampai ke Desa Wisma itu. Kaitan kemarin saya merencanakan lomba gitu ya. Ini saya masih mau membahas sama PKK kecamatan lombanya. Ini dimintanya saya gebiar gitu ya, gebiar lombanya. Jadi mungkin hanya akan memilih lomba administrasi saja gitu ya, untuk yang administrasi kelurahan. Jadi saya tidak turun ke wilayah seperti lomba PKK kita kabupaten begitu ya, tidak turun ke wilayah. Jadi di wilayah itu hanya menilai administrasinya panjenengan. Kami sudah melakukan sosialisasi, pembinaan begitu ya. Harapannya itu benar terjadi nggak, dilaksanakan nggak, nah seperti itu. Jadi itu sih yang kaitannya untuk lomba. Ada beberapa lomba juga, tapi ini masih mau saya sampaikan ke PKK kecamatan ya. Rencananya sih ada lomba paduan suara, Mas PKK paduan suaranya. Biar kita sama-sama tahu, meskipun Mas PKK itu sudah hafal gitu ya, hafal melontok wis gitu ya tapi nanti kita belajar ketukan, terus ini Bijen gitu ya, biar
sama-sama tahu gitu. Untuk perwakilan monggo, perkelurahan boleh mewakilkan siapa aja kader PKK-nya gitu, nggak harus pengurus kelurahan, boleh PKK RT, boleh PKK RW, boleh dasawisma monggo, atau boleh gabungan dari mana terserah, yang penting pasti kelurahan tersebut gitu ya. Ada lomba senam kreasi cuci tangan. Ini yang sudah dilaksanakan di yang besok dilaksanakan di mana namanya? Solo. Di Solo kita kan kreasi cuci tangannya juara 2. Jadi nggak masuk, nggak mewakili. Saya kalau berpikir kemarin kalau saya mencontek cerdas cermat kok kayak uploadnya saya ya. Ibu-ibu kayaknya nggak siap ya kayak cerdas cermat. Mungkin saya hanya ingin ke administrasi aja, administrasinya panjenengan yang sudah kami bina, kita bina benar-benar dilaksanakan apa enggak itu. Jadi monggo bisa dicicil. Berarti untuk data tahun 2023 minimal itu 2023 harus ada gitu ya. 2024 berarti sambil jalan tuh. Saya sampaikan pada pertemuan hari ini, semoga panjenengan semua bisa mempersiapkan diri biar nanti pas hari hanya saya sampaikan tanggalnya nggak ngaget gitu ya. Biasanya kalau saya sudah terbiasa kita disiapkan waktu hanya 3 hari, 4 hari untuk lomba, tapi siap aja. Jadi harapannya itu aja. Jadi minimal sekarang sudah tidak sedikit tahu kan. Jadi panjenengan bisa menyampaikan ke kader nanti persiapan kalau paduan suara seperti suaranya satu gitu ya, jangan semangat gitu ya. Bisa latihan, apalagi kan kalau saya lihat tuh paduan suara hampir di pertemuan Dasawisma tuh nyanyi Mas PKK. Saya juga nyanyi Indonesia Raya Mas PKK gitu di pertemuan Dasawisma. Jadi sudah hafal lah, cuman mungkin pembenaran ketukan gitu. Saya sampaikan biar nggak terlalu siap ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.